Assalamualaikum teman-teman semuanya. Saya Sapun Sapik Nasution dari kelas PS3C. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai konsumsi, tabungan, dan investasi menurut ekonomi makro Islam. Mari disimak sama-sama guys. Tahukah kamu apa pengertian konsumsi? Secara garis besar, konsumsi ialah penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan setiap manusia. Lalu, apa pengertian teori konsumsi menurut pandangan Islam? Teori konsumsi menurut Islam berarti memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah untuk mencapai falah. Jadi, apa perbedaan teori konsumsi konvensional dengan teori konsumsi Islam? Yang pertama yaitu konsep kebutuhan. Dalam ekonomi konvensional, motor penggerak kegiatan konsumsi adalah keinginan. Keinginan identik dengan sesuatu yang bersumber dari nafsu. Sementara menurut ekonomi Islam, motor penggerak kegiatan ekonomi konsumsi ialah kebutuhan. Yang kedua yaitu kewajaran. Dalam hidup ini, Islam mengambil jalan tengah antara materialisme dan kesuhudan. Terlalu bersifat menjauhi benda-benda yang dihalalkan juga dilarang oleh Allah, seperti dalam surat Al-Maidah ayat 87. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagimu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ketiga, pemborosan harta benda. Dalam Islam sangat dianjurkan untuk menjaga harta benda dengan hati-hati, termasuk menjaga nafsu supaya tidak terlalu berlebihan dalam berkonsumsi. Yang keempat, makanan yang diharamkan. Dalam perilaku konsumsi Islam, dilarang memakan makanan yang telah diharamkan seperti bangkai, darah, daging babi, dan khamar. Hubungan konsumsi, investasi, dan tabungan. Semakin besar pendapatan seseorang, semakin besar tingkat konsumsinya. Pendapatan yang telah memenuhi syarat akan dikenakan zakat 2,5%. Rumusnya Y dikurang Z sama dengan C ditambah S ditambah I, dimana Y pendapatan, C konsumsi, S tabungan, I investasi, Z zakat. Besar kecilnya pendapatan mempengaruhi pengeluaran dan tabungan. Makin besar pendapatan akan membuat leluasa bagi pemilik uang untuk mengatur pengeluarannya, sehingga tidak semua uang dipakai untuk konsumsi dan kemampuan untuk menyisihkan sebagian pendapatan untuk tabungan. Tujuan konsumsi. Tujuan utama konsumsi seorang muslim adalah sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah. Sesungguhnya, mengkonsumsi sesuatu dengan niat untuk meningkatkan stamina dalam ketaatan pengabdian kepada Allah akan menjadikan konsumsi itu bernilai ibadah sehingga manusia mendapatkan pahala. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Seperti itulah penjelasan singkat tentang teori konsumsi dalam perspektif Islam. Baiklah, tadi penjelasan singkat mengenai konsumsi, tabungan, dan investasi menurut ekonomi makro Islam. Saya harap kita sama-sama dapat belajar dari video tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.